Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Pembahasan berikutnya yang disebut dengan dalil syar'i ghairu lafzi adalah yang dikenal dengan nama dalil akal. Dalil akal itu artinya adalah apa yang bisa dipahami oleh akal kita di alam realitas, misalnya akan hubungan sebab dan akibat, ya. Hubungan dari sebuah sebab dan akibat itu adalah bagian daripada yang dipahami oleh akal kita. Bahkan para filosof Muslim khususnya menyebutkan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali dalam pemikiran Islam, sehingga darinya kemudian seseorang bisa membangun akidahnya, bahkan membangun akan keyakinan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang dipahami oleh akal adalah adanya hubungan antara misalnya dua hal yang berbeda. Berbeda itu bisa saja yang disebut dengan naqidain, yakni kontradiksi. Ada juga yang disebut dengan tabad. Ini ada pertentangan tapi bukan naqidain. Dalam mantik disebut bahwa naqidain itu adalah dua hal, yang pertama adalah positif dan yang kedua adalah negatif. Yang keduanya tidak akan bertemu dan tidak akan terpisah. Artinya tidak akan dua-duanya benar dan tidak akan dua-duanya salah. Jadi apapun yang kita letakkan tangan kita kepada segala sesuatu di dunia ini, maka pasti dia akan benar pada salah satunya. Misalnya antara manusia dan bukan manusia. Ini hubungannya adalah naqidon. Dua hal yang kontradiksi. Manusia dan bukan manusia. Manusia adalah wujudi, yakni positif, sedangkan lawannya, yakni yang negatif, yakni yang menegasikan, yakni bukan manusia. Maka kalau kita letakkan tangan kita kepada manusia, maka pasti benar sebagai manusia dan tidak mungkin benar sebagai bukan manusia. Artinya bukan manusianya adalah salah dan manusianya adalah benar. Ini namanya tidak mungkin bertemu. Artinya tidak mungkin kita letakkan tangan kita kepada misalnya seorang manusia, maka kemudian itu benar sebagai manusia dan benar juga bukan manusia. Itu tidak mungkin. Yang ada adalah salah satunya. Atau juga tidak mungkin dia adalah manusia salah, ya, bukan manusia juga salah. Ini juga tidak mungkin. Yang pasti adalah salah satunya. Jadi ketika kita letakkan tangan kita kepada manusia, maka berarti dia benar sebagai manusia dan berarti salah sebagai bukan manusia. Sebaliknya, kalau kita misalnya letakkan tangan kita pada sebuah buku benda ini, maka kita katakan ini adalah manusia. Salah. Maka yang benar apa? Ini adalah bukan manusia.
Ya. Ini meja, kita letakkan tangan kita ke meja, maka kita katakan ini manusia, salah. Maka berarti yang benar ini bukan manusia. Jadi kepada apapun kita letakkan tangan kita, maka kita akan pasti benar salah satunya. Dan tidak mungkin benar dua-duanya, sebagaimana juga tidak mungkin salah dua-duanya. Yang pasti adalah benar pada salah satunya. Jadi semua yang kita letakkan begitu itu namanya naqidain, dua hal yang kontradiksi. Yang satu positif, yang satu negatifnya. Kemudian bentuk kedua daripada perlawanan itu adalah yang disebut dengan malakah wa adamuha, yakni positif dan negatif, tetapi dia sama dengan naqidain, tidak akan berkumpul kedua-duanya, tidak akan dua-duanya sama-sama benar, tetapi mungkin untuk sama-sama salah, mungkin untuk tidak dua-duanya. Pada apa? Pada yang memang tidak punya malakah. Makanya disebut dengan malakah wa adamuha, yakni yang memang layaknya dia punya, maka itu namanya positifnya, dan lawannya adalah tidak punya. Seperti apa? Seperti misalnya melek dan buta. Melek al-basir, yakni orang yang melek, lawannya adalah buta, yakni tidak melek. Ya, maka itu adalah tidak mungkin bertemu, tidak mungkin sama-sama benar. Kita letakkan tangan kita kepada seseorang yang melek, maka kemudian dia benar sebagai orang yang melek kedua matanya, yakni basir. Dan salah kalau dia disebut sebagai buta, karena dia tidak buta, dia adalah melek. Buta itu ketiadaan daripada melek itu. Maka tidak mungkin dia ada mata melihat dan dia juga tiada mata, tiada melihat, itu tidak mungkin. Pasti salah satunya. Jadi kalau kita letakkan tangan kita kepada seseorang yang memang dia tidak melihat, tidak punya penglihatan, maka berarti dia boleh kita sebut sebagai buta, dia tidak melihat. Tapi kemudian salah kalau kita sebut dia sebagai yang melihat. Jadi di sini juga salah satunya, tidak mungkin berkumpul sama-sama benar. Tapi ini berbeda dengan naqidain. Pada naqidain tadi juga tidak mungkin kedua-duanya terangkat, kedua-duanya salah. Tapi untuk malakah wa adamuha ini mungkin. Misalnya apa? Ini buku. Buku ini kita sebut melek, salah. Dia tidak melek. Ya, dia tidak melihat. Kita sebut buta juga salah. Karena dia memang yang tidak punya kelayakan untuk melek. Makanya juga tidak punya kelayakan untuk disebut sebagai buta. Jadi pada kedua-duanya adalah salah. Jadi malakah wa adamuha, jenis kedua daripada perlawanan ini, dua hal yang berlawanan atau bertentangan ini, itu disebut dengan malakah wa adamuha, yaitu dua hal. Yang satu positif, ya malakah, dan yang satu adalah negatif. Yang kedua-duanya tidak mungkin bertemu, tidak mungkin sama-sama benar, dan keduanya bisa untuk terangkat, bisa untuk kedua-duanya salah, tidak ada dua-duanya, untuk hal-hal yang memang tidak punya malakah. Tapi untuk yang punya malakah, pasti salah satunya. Yang ketiga adalah yang disebut dengan diddan. Diddan itu adalah dua hal yang berlawanan dan dua-duanya adalah positif. Bukan positif negatif, dua-duanya adalah positif. Yang kedua-duanya tidak mungkin bertemu, bersatu dalam satu
tempat, tetapi keduanya bisa untuk sama-sama salah, sama-sama tidak ada. Artinya terangkat dua-duanya. Seperti misalnya hitam dan putih. Hitam dan putih itu adalah dua hal yang sama-sama positif. Artinya keberadaan hitam adalah positif, ada yang namanya hitam, dan putih adalah ada yang namanya putih. Bukan ketika tiada hitam berarti putih, bukan. Itu namanya seperti tadi ketiadaannya, enggak. Ketika tidak ada hitam, tidak langsung otomatis putih. Untuk putih diperlukan adanya zat yang akan menyebabkan keberadaan putih. Ya, hitam dan putih adalah dua hal yang positif. Dan dua hal ini adalah tidak bisa bersatu. Tidak bisa di satu titik. Seperti misalnya kuku saya, ini adalah putih. Maka tidak mungkin dia pada saat yang sama juga hitam. Artinya kalau kita sebut ini putih benar, maka dia tidak bisa lagi disebut hitam benar. Pasti hitamnya salah. Sebaliknya, kalau kita letakkan sesuatu atau tangan kita kepada sesuatu yang memang dia adalah hitam, maka tidak bisa kemudian dia juga benar sebagai putih. Tidak bisa bertemu antara putih dan hitam. Apa bisa kedua-duanya terangkat? Ya, sesuatu seperti ini, ya, dia adalah kita letakkan tangan kita padanya dan kita katakan ini hitam, salah. Ini putih, juga salah. Artinya ini bukan hitam dan ini juga bukan putih, tapi sesuatu yang lain. Itu misalnya ini kuning. Jadi dua hal yang berbeda dan sama-sama positif tidak bisa bertemu, tapi bisa untuk terangkat. Itu namanya didan. Dan yang keempat, perlawanan itu disebut dengan mutabayifan. Ya, ini dalam bahasa Indonesia saya belum menemukan ini. Mungkin perlu dicari istilahnya. Mutabayifan itu adalah dua hal yang positif. Ya, dua hal yang positif yang tidak bisa bertemu kedua-duanya pada satu objek dan dari satu arah. Dari dua arah mungkin, tapi dari satu arah tidak mungkin. Bedanya dengan tabat apa? Dengan dedain apa? Ini memahami yang satu pasti juga akan memahami yang kedua. Ya, konsep yang pertama adalah berdekatan dan pasti dengan yang kedua. Seperti atas dan bawah. Orang akan tahu atas di saat tahu bawah. Atas bukan bawah, bawah bukan atas. Dan tidak bisa bertemu dua-duanya. Tidak bisa kita katakan bahwa atap ini di atas. Apa bisa juga kita katakan dia di bawah? Bisa, kalau dua arah. Atap ini di atas kita yang sedang duduk di bawah sini. Tapi atap ini di bawah bagi orang yang berada di lantai atasnya. Itu artinya dua arah. Tapi kalau dari satu arah, nggak bisa. Ya, ayah dan anak, orang tua dan anak. Itu juga tadoyuf, mutadoyifan. Dua hal yang positif yang kalau kita tahu yang satu, pasti tahu yang kedua. Ya. Orang tua artinya yakni orang yang punya anak. Dia disebut sebagai orang tua, disebut sebagai ayah, disebut sebagai bapak. Sementara anak artinya adalah seseorang yang lahir ada karena keberadaan orang tuanya terlebih dahulu, baru kemudian ada dia. Ini juga tidak bisa disebut pada seseorang dari satu arah. Artinya tidak bisa si A, dia adalah anak dan dia juga ayah, tapi dari satu arah. Tidak mungkin. Tapi kalau dari dua arah, mungkin saja.
si A adalah ayahnya Tono misalnya, ya, dan si A juga adalah anaknya misalnya Hasan, itu adalah mungkin dia anak, dia juga ayah. Ini hubungan-hubungan seperti ini dipahami oleh akal kita dalam alam realitas. Maka kemudian beliau ingin mengatakan bahwa di alam, ya, di alam syariat itu juga ada hubungan. Ada hubungan antara sebuah hukum dengan hukum yang lain. Ada hubungan antara wajib dan haram. Apa hubungannya? Kurang lebih seperti tadi hubungan misalnya didain, hubungan bahwa ini tidak mungkin bertemu, ya, maka tidak mungkin kemudian ada dalil yang menyebutkan bahwa pekerjaan ini adalah wajib, ada perintah untuk wajib melakukannya, sementara ada perintah lain juga mengatakan haram melakukannya. Itu tidak mungkin, karena antara dua hukum ini adalah bertentangan. Wajib itu adalah harus kita lakukan, ini mendekatkan kita kepada Tuhan, tapi haram itu harus kita tinggalkan. Kalau kita lakukan justru menjauhkan kita dari Tuhan. Ini adalah diddai. Jadi ada hubungan antara sebuah hukum dengan hukum yang lain. Dan juga ada hubungan antara sebuah hukum dengan subjek hukumnya. Ya, ada hubungan antara sebuah hukum dengan subjek hukumnya, dan ada hubungan juga antara sebuah hukum dengan hal-hal yang bergantung padanya. Ada hubungan juga sebuah hukum dengan muqaddimahnya. Ini dipahami oleh akal kita, dan dengan pemahaman akal kita itulah kita akan memahami nantinya beberapa hukum dalam proses istinbat. Ad-dalilul aqli, dirasatul alaqatil aqliyah. Pelajaran pertama dalam dalil aqli ini adalah mempelajari hubungan rasional, hubungan aqli. Hinama yadrusul aqlu, ketika akal mempelajari al-alaqati bainal asya'i, hubungan antara sesuatu atau beberapa sesuatu itu, yatawassalu ila ma'rifati anwa'in adidah, maka dia akan sampai kepada pemahaman, pengetahuan atas beberapa hal minal alaqah, daripada hubungan itu. Fahuwa yudriku mathalan alaqatat tabad bainas sawadi wal bayad. Misalnya seseorang akan memahami hubungan antara perlawanan, hubungan perlawanan, hubungan bertentangan antara hitam dan putih. Wahia ta'ni istihalata ijtima'ihima fi jismin wahid. Dan itu artinya kemustahilan bertemunya hitam dan putih itu dalam satu benda, dalam satu titik, satu objek. Wa yudriku alaqatat talazumi bainas sababi wal musabbab. Dan akal juga memahami hubungan talazum, kepastian, keniscayaan, hubungan yang tidak bisa terpisahkan antara sebab dan akibat. Artinya setiap orang memahami bahwa ini sebab, maka dia akan menuntut mana akibatnya. Itu juga ketika ini akibat, mana sebabnya. Fa inna kulla musabbibin fi nazaril aqli, atau musabbabin, fa inna kulla musabbabin fi nazaril aqli mulazimun li sababih. Maka setiap akibat menurut akal itu adalah niscaya dengan sebabnya. Tak mungkin kita dapatkan ada
akibat, tapi dia bukan sebab. Dia tidak punya sebab. Wa yastahilu infikakuhu anhu, dan mustahil terlepasnya, terpisahnya darinya. Artinya ada sebuah akibat tapi tidak ada sebabnya. Nadhirul hararati bin nisbati ilan nar, seperti panas jika dihubungkan dengan api. Wa yudriku alaqatat taqaddumi wat ta'akhur. Begitu juga akal memahami hubungan yang lebih dulu dan yang belakangan. Fid darajati bainas sababi wal musabbab, antara sebab dan akibat dalam tingkatan keberadaannya, pasti akan memahami bahwa sebab adalah lebih dulu daripada akibat. Wa mithaluhu idza amsakta bahkan akal kita memahami antara sebab dan akibat itu, pastilah sebab terlebih dahulu. Yang pertama dari sisi keberadaan. Bahkan lebih daripada itu, akal kita memahami bahwa antara sebab dan akibat juga terlebih dahulu dalam tingkat atau dalam efek, dalam efeknya. Bisa saja keberadaannya sama, tetapi dalam tingkatan efek itu adalah tetap saja ada yang lebih dulu. Sebab akan lebih dulu. Itu disebut taqaddum wa ta'akhur rutbi. Ya. Padahal dalam keberadaannya mungkin sama, tapi dalam zamannya beberapa detik bahkan lebih dahulu. Misalnya di sini dicontohkan ketika kita pegang kunci. Dan kemudian kunci itu kita gerakkan sehingga kemudian terbukalah pintu. Pertanyaan, pintu terbuka karena apa? Karena kunci. Kunci bisa bergerak karena apa? Karena tangan. Mana lebih dahulu antara gerakan tangan dengan gerakan kunci? Secara waktu kita lihat sama. Mata kita akan melihat bahwa ketika kita gerakkan kunci, gerakan kunci, maka saat itu tangan bergerak dan kunci juga bergerak. Tidak beda. Tapi ini dari sisi waktu. Tapi dari sisi darajah, dari sisi rutbah, ya pasti tangan terlebih dahulu. Akal kita memahami karena tangan ini penyebab kunci ini bergerak. Maka penyebab pastilah terlebih dahulu. Tidak mungkin penyebabnya sama dengan akibat. Dari sisi tingkatan gerakan atau efek itu. Idza amsakta miftahan biyadik, jika kalian atau kamu memegang kunci dengan tanganmu, waharrakta yadaka, dan kamu gerakkan tanganmu, fayataharrakul miftah, maka saat itu juga bergerak kunci, bisa babi dzalik, karena sebab itu. Wa birragmi min annal miftaha fi hadzal mithal yataharraku fi nafsil lahdzati allati tataharraku fiha yaduka, dan walaupun kunci itu adalah bergerak sama waktunya di detik yang sama, nafsil lahdzah, dengan gerakan tanganmu, ketika kamu gerakkan tangan, maka juga bergerak kunci, sama, tidak beda. Fa innal aqla, tapi akal tetap memahami, yudriku anna harakatal yadi, bahwa gerakan tangan mutaqaddimatun ala harakatil miftah, adalah lebih cepat, lebih dahulu daripada gerakan kunci. Wa harakatul miftahi mutaakhiratun, dan gerakan kunci itu adalah lebih lambat, dia akibat
Ya, kedua setelah gerakan yang pertama tadi. An harakatil yadi la min nahiyatin zamaniyah, bukan dari sisi waktu, bal min nahiyati tasalsulil wujud, tetapi dari sisi silsilah wujud. Jadi kalau kita bilang bahwa keberadaan geraknya tangan dengan keberadaan geraknya kunci, maka kan kita katakan bahwa gerakan tangan pasti keberadaannya lebih dulu karena dia penyebab kunci itu bergerak. Walihada naqul hina nuridu an natahaddatsa an dzalik, karena itu kita katakan dalam ungkapan kita mengatakan apa? Harraktu yadi fataharrakal miftah. Saya menggerakkan tangan saya, jadi tangan dulu, maka saat itu juga bergerak kunci. Fal-fa'u di sini kata fa dalam bahasa Arab huna tadullu ala ta'akhuri harakatil miftah, menunjukkan akan lambatnya gerakan kunci, an harakatil yadi dari gerakan tangan. Ma'a annahuma waqa'a fi zamanin wahid, padahal kedua-duanya adalah bergerak atau terjadi dalam satu waktu. Terjadi dalam satu waktu. Fahunaka idzan ta'akhurun la yamuttu ila zaman. Kalau begitu berarti ada yang lebih lambat, lebih akhir, tapi tidak ada hubungannya dengan zaman karena zamannya sama. Bisilatin la yamuttu ila zamani bisilatin. Mungkin sebelum ini kita memahami bahwa namanya terlambat pasti dengan zaman. Misalnya terlambatnya berapa menit, misalnya berapa hari, ya, ataupun bulan dan seterusnya. Tapi bisa kita gambarkan, bisa kita deskripsikan bahwa ada terlambat tapi tidak ada hubungannya dengan zaman. Dari sisi zamannya, dari sisi waktunya bersamaan, tidak terlambat, tapi ada terlambat yang lain, yaitu terlambat dalam di sini diistilahkan dengan rutbah atau diistilahkan dengan daraja atau diistilahkan juga dengan dengan tasalsulul wujud. Wa innama yansha'u an tasalsulil wujud, tapi munculnya keterlambatan itu daripada rantai wujud, ya, rantai keberadaan fi nadharil aqli, menurut pandangan akal. Bimakna annal aqla, artinya apa? Artinya akal itu hina yalhadhu, di saat memperhatikan harakatal yadi, gerakan tangan, wa harakatal miftah, dan gerakan kunci, wa yudriku anna hadhihi nabi'atun antilka, ya, dan akal itu paham bahwa ini adalah muncul karena itu, ya, nabi'atun antilka, yara anna harakatal miftahi mutaakhiratun, maka dia memahami bahwa gerakan kunci itu adalah lebih lambat karena gerakan kunci itu adalah muncul karena adanya gerakan tangan, jadi keberadaan gerakan tangan itu lebih dulu, itu namanya tasalsulul wujud. Yara anna harakatal miftahi mutaakhiratun an harakatil yadi biwasfiha nabi'atan minha, karena dia adalah ikut, yang ikut itu pasti lebih lambat daripada yang diikuti. Wa yarmuz ila hadha ta'akhur bil fa, akal manusia menggunakan bahasa dan mengistilahkan atau menggunakan simbol atas keterlambatan itu dengan fa. Sehingga dia bilang fa taharrakal miftah. Fayaqul, maka dia mengatakan taharrakat yadi, boleh begitu, tanganku bergerak, fataharrakal miftahu, maka kunci juga bergerak. Atau kita bilang harraktu yadi, seperti contoh yang di atas, ya, tidak pakai ta. Harraktu yadi artinya saya gerakkan tangan saya.
Tapi di sini pakai ta. Jadi taharrakat yadi, bergerak tangan saya, fataharrakal miftahu, maka bergerak juga kunci. Wa yutlaqu ala hadha ta'akhur isma at-ta'akhur ar-rutbi, dan jenis keterlambatan, jenis di belakang atau yang kedua lebih lambat, itu disebut dengan ta'akhur rutbi, ta'akhur yang seperti ini. Wa ba'da an yudrikal aqlu, dan setelah akal memahami dzalikal atilkal alaqat, yastati'u an yastafida minha fi iktishafi wujudi syai'i aw adamihi. Maka manusia bisa untuk kemudian menyingkap akan keberadaan sesuatu atau ketiadaannya. Fahuwa an tariqi alaqatit tadadi bainas sawadi wal bayad. Maka misalnya manusia atau akal manusia dengan cara memahami hubungan antara perlawanan antara hitam dan putih, yastati'u an yuthbita adamas sawadi fi jismin idza arafa annahu abyad. Dia akan memastikan bahwa memang dia adalah tidak hitam di saat sudah dibuktikan itu adalah putih. Ya, ketika orang tahu itu putih, maka berarti pasti bukan hitam. Kenapa? Nadharan ila istihalati ijtima'il bayadi was sawad, yaitu berangkat daripada pemahaman tidak mungkin berkumpul antara putih dan hitam fi jismin wahid, dalam satu objek, dalam satu benda. Wa an tariqi alaqati talazumi bainal musabbabi wa sababi, dan orang memahami dari cara dengan metode paham akan hubungan keniscayaan sebab dan akibat, yastati'ul aqlu an yuthbita wujudal musabbabi idza 'arafa wujudas sababi. Orang akan memahami atau akal akan membuktikan keberadaan akibat ketika dia tahu sebab. Nadharan ila istihalatil infikaki bainahuma, karena memang tidak mungkin terpisah antara keduanya. Ada akibat, tidak ada sebab, atau ada sebab, tidak ada akibat. Jadi ketika orang melihat asap, maka dia akan mengatakan, oh, pasti ada api. Dicarilah apinya. Bahkan kita ketika ada bau yang kita cium dengan hidung kita, ini ada bau nih. Baunya adalah bau bangkai tikus. Maka kita pastikan bahwa berarti ada memang bangkai tikus di sini. Maka dicarilah bangkai tikus itu. Padahal dia tidak lihat dulu kan, dia tidak tahu. Tapi karena memang kita memahami bahwa memang antara sebab dan akibat itu tidak bisa terlepaskan, maka dia akan memahami keberadaan sebab karena keberadaan akibat. Wa an tariqi alaqatil taqaddum wa ta'akhur, yastati'ul aql an yaktashifa 'adama wujudil mutaakhir qabla syai'il mutaqaddim. Itu juga akal yang bisa memahami mana yang lebih dulu dan mana yang kedua, ya. Akal juga akan memahami, akan menyingkap apa? Bahwa tidak akan ada yang mutaakhir itu sebelum keberadaan mutaqaddim. Tidak akan ada yang menjadi penyebab, ya, tidak akan ada menjadi akibat di saat memang penyebabnya tidak ada. Li'anna dzalika yunaqidu kaunahu mutaakhiran. Karena kalau kita tetap yakini ada sementara tidak ada mutaqaddimnya, kita yakini ada mutaakhir, enggak bisa. Itu artinya bertentangan dengan dirinya sebagai mutaakhir. Dirinya sebagai mutaakhir itu meniscayakan bahwa berarti ada yang mutaqaddim. Kalau yang mutaqaddimnya tidak ada, maka berarti mutaakhirnya pasti tidak ada. Fa idza kanat harakatul miftahi mutaakhiratan an harakatil yadi fi tasalsulil wujud, maka kalau memang gerakan kunci itu
adalah lebih lambat daripada gerakan tangan dalam keberadaannya, faminal mustahil an takuna harakatul miftahi wal halatu hadhihi mawjudatan bisuratin mutaqaddimah ala harakatil yadi fi tasalsulil wujud. Maka mustahil kemudian gerakan kunci dalam kondisi seperti ini juga ada, ya, sebagai yang lebih dahulu terhadap gerakan tangan. Ya, jadi kalau gerakan kunci itu sudah kita pastikan dia mutaakhir dari gerakan tangan, maka selama gerakan tangannya belum terbukti, tidak bisa kita bilang bahwa ada gerakan kunci. Begitu juga gerakan kunci ketika tidak ada, maka berarti juga tidak ada gerakan tangan. Wakama yudrikul aqlu hadhil alaqati bainal asya'i wa yastafidu minha fil kashfi an wujudi syai'in aw adamihi kadzalika yudrikul alaqatil qa'imah bainal ahkam. Itu tadi tentang realitas di alam luar, ya. Begitu juga kita atau akal bisa memahami tentang realitas yang ada di dalam ahkam. Akal bisa memahami dan menyingkap hubungan antara hukum yang satu dengan yang lain. Wa kama yudrikul aqlu, dan sebagaimana akal mampu memahami hadhil alaqati, hubungan-hubungan ini, bainal asya'i, antara satu dengan yang lain, wa yastafidu minha, dan dia memanfaatkan, menyimpulkan dengan hal itu. Untuk apa? Fil kashfi, untuk menyingkap, an wujudi syai'in, atas keberadaan sesuatu, au adamihi, atau ketiadaannya. Tadi kita bilang bahwa di situ ada asap, berarti ada api. Oh, di situ tidak ada asap, berarti tidak ada api. Kadzalika yudrikul alaqatil qa'imati bainal ahkam. Begitu juga dia akan memahami hubungan yang terbangun antara hukum satu dengan yang lain. Wa yastafidu min tilkal alaqati, dan dia memanfaatkan dari hubungan itu, fil kashfi an wujudi hukmin aw adamihi, dalam menyingkap akan keberadaan sebuah hukum atau ketiadaannya. Bahwa yudriku mathalan at-tabad bainal wujubi wal hurma. Maka akal kita akan memahami antara hubungan perlawanan, tidak mungkin ketemu antara wajib dan haram. Kama kana yudriku at-tabad bainas sawadi wal bayad. Sama dengan pemahaman akal tentang hubungan hitam dan putih. وكما كان يستخدم هذه العلاقة في نفي السواد وكما كان يستخدم هذه العلاقة في نفي السواد إذا عرف وجود البياض. Maka sebagaimana akal memanfaatkan menyimpulkan untuk mengatakan tidak ada hitam. Dari mana? Karena dia tahu hubungan antara hitam dan putih, dan memang sudah ada putih, maka pasti tidak ada hitam. Kadzalika yastakhdimu alaqatat tadadi bainal wujubi wal hurma. Maka juga akal memahami akan misalnya hubungan wajib dan haram yang keduanya adalah tadad, linafil wujub anil fi'li idza arafa annahu haramun, untuk kemudian menegasikan bahwa itu tidak mungkin wajib ketika memang itu adalah haram. Jadi kalau ada dalil, sudah jelas dalilnya kuat, qat'i bahwa itu adalah haram, maka tidak mungkin kemudian ada perintah bahwa itu wajib. Ya, dinegasikan kewajibannya, tidak mungkin akan ada wajib. Mustahil dia haram dan dia juga wajib. Fahunaka idzan asya, maka di sana ada beberapa hal taqumu
bainaha alaqatun fi nazaril aql. Ada hal-hal yang memang terbangun, ada hubungan-hubungan menurut akal. Wa hunaka ahkamun, dan juga ada hukum-hukum. Taqumu bainaha alaqatun fi nazaril aqli aidan. Ya, ada hubungan juga yang dipahami oleh akal. Wa nutliqu 'alal asya'i, dan kita menyebut untuk benda-benda itu ismal alamit takwini, yaitu dengan nama alam penciptaan, dunia penciptaan. Tadi ada hitam, putih, bahwa kemudian asap, api, panas, api, dingin, es, itu semua adalah hubungan-hubungan di dunia penciptaan, di alam realitas luar. Ya. Wa 'alal ahkam ismal alamit tasyri'i, sedangkan hukum-hukum itu disebut dengan alam syariat, alam tasyri'. Wa kama yumkinu lil aqli an yakshifa wujud asy-syai'i aw 'adamahu, sebagaimana akal mampu untuk menyingkap keberadaan sesuatu atau ketiadaannya fil alamit takwini, dalam alam penciptaan, an tariqi tilkal alaqat, dari mana memahaminya? Dari hubungan-hubungan itu. Kadzalika yumkinu lil aqli an yakshifa wujudal hukmi aw adamahu, maka begitu juga akal mampu untuk menyingkap keberadaan hukum atau ketiadaannya fil alamit tasyri'i, dalam alam tasyri', an tariqi tilkal alaqat, yakni berdasarkan metode memahami hubungan-hubungannya. Wa min ajli dzalika kana min wazifati ilmi al-usul an yadrusa tilkal alaqat. Karena itulah, ya, karena akal bisa memahami hubungan-hubungan itu dan bisa kemudian menetapkan ataupun menafikan, maka bagian daripada tugas ilmu usul mempelajari hubungan itu. Dan karena itulah menjadi tugas, salah satu tugas ilmu usul adalah mempelajari hubungan-hubungan itu fi alamil ahkam, dalam dunia hukum, biwasfiha qadaya aqliyah, sebagai proposisi-proposisi akal, salihah li an takuna anasira mushtarakah fi amaliyatil istinbat, yang mana proposisi itu, hubungan-hubungan itu layak, mampu, bisa untuk kemudian menjadi unsur mustarak. Ingat, kita di awal-awal mengatakan bahwa usul fikih adalah ilmu yang mengajarkan tentang unsur-unsur mustarak. Salah satu daripada unsur mustarak untuk menyimpulkan hukum adalah hubungan-hubungan itu. Karena itu ilmu usul mempelajari juga bahwa akal akan menetapkan hubungan-hubungan atau menyingkap keberadaan hubungan-hubungan. Dan hubungan-hubungan itulah kemudian jalan untuk menyimpulkan hukum, yakni menetapkan atau menegasikan. Wa fi ma yali namadij min hadhil alaqat, di bawah ini kita akan sebutkan hubungan-hubungan itu, dan dengan dasar itulah pembahasan dibagi, dan dengan dasar itulah nanti akan dibahas satu persatu. Taqsimul bahth, tujadu fil alam tasyri' aqsamun minal alaqat. Di alam syariat itu ada beberapa hubungan. Fahunaka qismun minal alaqati qaimun baina nafsil ahkam, yaitu ada satu bagian hubungan itu adalah yang terbangun antara hukum-hukum itu sendiri. Baina hukmin syar'i wa hukmin syar'iyyin akhar. Artinya antara satu hukum syar'i dengan hukum syar'i yang lain. Antara wajib dengan haram, antara sunnah dengan makruh misalnya. Antara mubah dengan haram, antara mubah dengan wajib, itu ada hubungannya. Wa qismun tsanin, dan bagian kedua minal alaqati, dari hubungan-hubungan itu, qaimun bainal hukmi wa mawdu'ihi, yaitu antara sebuah hukum dengan subjeknya. Jadi kita misalnya menyebut bahwa al-khamru haramun, khamr itu haram.
Khamrun itu adalah mubtada atau subjek. Haram itu adalah khobar atau predikat. Ya, dalam mantik disebut al-khamru itu adalah maudhu', sedangkan haram adalah mahmul, ya, atau hukum. Jadi di sini hubungan antara hukum dan maudhu'nya, yakni dan subjeknya. Wa qismun tsalits bainal hukmi wa muta'allaqih, antara hubungan antara sebuah hukum dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Apa itu nanti kita akan jelaskan. Wa qismun rabi', dan yang keempat adalah bainal hukmi wa muqaddimatih, antara satu hukum dengan muqaddimah-muqaddimahnya. Wa qismun khamis, dan bagian yang kelima, wa huwal alaqatul qa'imah fi dakhilil hukmil wahid, yaitu hubungan yang berdiri di dalam satu hukum itu sendiri. Yani misalnya hukum wajib. Hukum wajib itu ada hubungannya dengan apa? Dengan hal-hal yang di dalam hukum wajib itu. Katakan bahwa hukum wajib itu misalnya sholat, itu adalah sebuah kewajiban. Tapi sholat itu punya katakan bagian-bagian. Apakah bagian-bagiannya juga sama seperti keseluruhan sholat? Kalau hukum sholat itu misalnya sholat duhur itu wajib dan wajib dilakukan dengan wudhu misalnya, apakah sujudnya juga wajib dilakukan wudhu ataukah tidak? Bagaimana hubungannya? Wa qismun sadis, dan yang keenam, huwal alaqatul qa'imah bainal hukmi wa asya' ukhra kharijah an nitaqil alamit tasyri'i. Itu hubungan antara satu hukum dengan hal-hal lain yang di luar daripada alamut tasyri'. Di luar alamut tasyri', yakni di alamul apa namanya? Tadi kita sebut alamul takwin. Ya. Misalnya bahwa di alamut tasyri'nya hukumnya adalah makruh misalnya. Apakah di alamut takwinnya ada hubungannya? Dia misalnya katakan berhubungan badan dengan istri di malam yang dimakruhkan. Ada hubungannya apa enggak? Dengan kejadian anak misalnya nanti lahir dan seterusnya. Wa sawfa natahaddas an namadij li akthar hadhil aqsam fima yali. Dan kita akan bahas berbagai hubungan-hubungan ini berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin. Selamat memperingati hari milad Imam Husain, dan pada saat yang sama ikhwan akhwat sekalian juga memperingati haul almarhum guru kita semua Al-Ustaz Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi. Mudah-mudahan beliau rela melihat kita semua. Mudah-mudahan ruh beliau senang melihat apa yang kita lakukan dalam ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu yang menghantarkan kita kepada penghambaan yang lebih sempurna, komitmen dan loyalitas kita kepada Ahlul Bait alaihi wassalam. Kita kirimkan, kita bacakan suratul Fatihah serta salawat untuk almarhum. Hadhihi niyyah kulli niyatin salihah. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.